penyakit. Iya. Nah, di pupuk tidak ada. Iya toh? Heeh. Di pupuk tidak. Heeh. Tapi tidak kena penyakit. Mm-mm. Kalau hama memang iya. Heeh. Kalau hamanya babi, Mm-mm. burung, Mm-mm. wereng, itu Mm. hama. Heeh. Saya kan musuh alamnya masih lengkap. Iya. Ya. Nah, penyakit nggak pernah saya pernah tahu. Heeh. Nah, itu saya kan mulai mata saya liar, Pak Mm. Biku. Heeh. Itu dari tahun 64. Mm-mm. Tapi kan tidak ada pemikiran yang berlanjut. Heeh. Lihat dapur di desa-desa kok hitam-hitam, bibit-bibit digantung. Heeh. Ada bibit jagung, bibit Mm-mm. padi. Terus di Pogo itu ada tampah, tak lihat itu isinya ada cabai, kacang panjang. Mm-mm. Terus kacang itu yang tanpa bungkus ya, Heeh. tapi pakai besek gitu loh. Heeh. Di Pogo itu kan. Mm-mm. Nah, saya nggak ngerti kalau kenapa dan ada apa. Nah, saya cari cuma kenapa simpennya di dapur. Mm-mm. Nah, dari tanamannya sehat-sehat, kayak cabai, kacang panjang. Heeh. Nah, dari situ mulai penasaran. Saya mulai tahun 72 mencari Mm-mm. apakah sama peradaban yang sama, adab yang sama. Mm-mm. Dapur ini ada tungku, ada kayu, ada bibit yang digantung-gantung dan simpen di Pogo. Heeh. Ternyata dari Aceh Heeh. sampai ke Papua yang menggunakan tungku itu sama. Heeh. Kan ada di Papua yang tidak pakai tungku. Iya. Iya kan? Nah, karena makanannya dari ini ubi jalar. Iya kan? Iya. Orang Papua makanan aslinya kan satu ubi jalar, keduanya sagu. Mm-mm. Kan bibitnya nggak ada sagu di tungku. Heeh. Ubi jalar bibitnya nggak ada di tungku. Mm-mm. Gitu. Kalau dia menggunakan tungku pun hanya untuk bakar makanan. Mm-mm. Kayak daging-daging apa itu kan. Heeh. Nah itu. Nah dari perjalanan itu sampai tahun 75, 76 awal, penasarannya saya timbul. Apakah ada yang ditinggalkan nenek moyang kita di Borobudur? Ternyata saya kan dulu pamit ke pemangku Borobudur sambil bawa kapur. Nah diizinkan mencari relief tungku asap. Yang penting tungku ada gambar kayunya. Ya punya gambar yang di dapur itulah. Iya, iya. Ternyata saya cari keliling selama seminggu sampai mata saya rusak. Bukan rusak ya. Burem gitu. Saya lihat tuh sampai ini. Itu ada 3. Apakah 3 ini keliru atau masih ada yang ketinggalan? Saya juga nggak tahu. Tapi yang mesti seminggu dapatnya cuma itu. Itu. Nah dari situ saya mencoba merakit asap di kampung, kemudian saya kondensasikan lewat bak pendingin. Ya jadi dengan tungku biasa, tampungan asapnya juga biasa. Ya namanya otak-atik ya. Iya. Bukan tobong. Jadi yang saya perhatikan, asap itu didapat bukan dari api, tapi dari bara api. Kalau api asapnya tidak bisa kita ambil. Nah, tapi kalau bara api, seperti orang buat areng, asapnya itu kita tampung. Oke. Bisa ditampung lewat pipa.
masuk bak pendingin, keluar bak pendingin kan netes. Jadi kondensasi timbunan dari hawa panas. Nah tetesan itu saya coba tahun 78 itu saya coba. Nah alat-alat laboratorium kan dulu belum begitu lengkap kayak sekarang. Iya. Jadi hanya disaring saja dari ternya. Saya coba ke tanaman cabai yang rawan dengan virus keriting. Nah dari beberapa pengujian bawang merah juga tidak kena ini, kena cendawan. Nah itu dengan dosis sangat kecil. Iya. Jadi per 1 liter hanya 10 mili. 10 mili. Itu. Iya. Nah, dari situ mulai banyak penasaran lagi saya. Isinya apa sih di dalam ini? Nah, isinya apa di dalam sini? Yaitu sebut saja racun karsinogen. Iya. Jadi racun karsinogen ini terdiri dari 19 unsur. Contohnya gini, Pak Biku. Namanya pestisida. Iya. Itu kan kumpulan dari banyak nama. Ada herbisida, ada insektisida, ada akerisida, ada moloskasida, rodentisida, ya toh, bakterisida, fungisida, dan kumpulan dari nama-nama grup nama-nama yang dibuat oleh mereka, namanya kan pestisida. Nah, begitu pula karsinogen, isinya macam-macam, ada 19 macam. Ya, nah itu. Nah, terus nenek moyang kita biasa udah makan racun. Contohnya jenuh. Ya. Iya. Dulu kan akar jenuh ditumbuk untuk cari ikan. Iya. Nah, ikannya langsung dimakan. Pendahulu kita kan tidak mati ya. Nah, dari penasarannya saya dari situ. Ternyata di dalam jenuh ini ada namanya retenon. Nah, jadi kalau gitu kita pakai karsinogen nggak mati juga dong. Kan gitu. Ya kan? Iya. Karena Tuhan sudah memberikan racun, tinggal akal manusianya bekerja atau tidak. Kan gitu. Jadi ini perjalanan saya seperti itu, begitu. Iya. Itu. Iya. Karena kemarin kan kita di sini ayam itu juga terkena serangan penyakit juga, Pak. Di kampung-kampung itu ayamnya pada habis semua punya orang. Ya, punya kita sih ya masih aman lah. Karena kalau ayam kita itu begitu terlihat sakit begitu langsung cepat ditangkap, kasih 1 sendok asap cair, kemudian kita tambahin itu bawang merah, Pak, 1 siung begitu. Itu pasti sembuh itu, Pak. Iya. Gitu. Itu sembuh dia. Jadi ya syukurlah ayam kami itu enggak kena di sini. Gitu. Nah, jadi ya seperti itu, Pak Biko. Iya. Jadi ya penasaran saya kan saya berikan ke hewan. Nah, sekarang begini, Pak Biko. Iya. Kalau dalam satu hamparan ada yang melihara ikan, kan sering kayak ada luka-luka. Diberi itu bisa sehat. Udang. Iya. Udang bisa mengendalikan virusnya. Ya katanya udang nggak bisa diberi obat. Ya obatnya ya ini. Bisa dari kunyit putih. Ya. Bisa dari asap cair. Jadi yang virus, white spot, penyakit-penyakit udang
itu bisa diobatin. Terus ikan lele, ikan apa saja yang kita rawat, ikan emas, ya bisa. Tapi karena itu hamparannya kayak lapangan dan air, otomatis kita harus isi panjang lebarnya kolam itu dalam air berapa meter. Nah, kita hitung isi air itu berapa banyak yang kita harus berikan. Iya. Bukan populasinya malah. Tergantung airnya. Airnya. Iya. Debit airnya. Apakah itu air tawar, atau air payau, atau air asin. Seperti udang kan harus ada inletnya ya. Pintu air masuk. Iya. Yang dari laut. Nah, pintu air buang. Yang buang ke parit-parit dan ke laut. Itu. Jadi harus kita hitung dulu isi air berapa liter, berapa meter kubik air, baru kita hitung kalibrasi. Tuh. Kemarin juga kan ada yang cerita, dia dulu kan pas pelihara ayam itu juga sekalian pelihara kambing. Jadi kalau sore itu dia selalu membuat perapian untuk kambingnya. Betul. Nah kemudian begitu terkena serangan penyakit, ayam dia itu juga aman, Pak. Tapi begitu kambingnya sudah dijual, dia tidak punya kambing, tidak pernah buat asap begitu, tidak pernah buat perapian, ya ayamnya habis juga terserang. Betul. Itu penyakit. Sapi kan kalau di Pulau Jawa didiang namanya. Dikasih asap. Iya. Apa hitungannya namanya diang ya? Iya. Bikin perapian itu. Sisa makanan ya, perapian itu dibuat asap. Nah, itu juga saya perhatikan dari manusia. Saya punya mbah, panggilannya Nyailor. Nah, itu sampai tua, badannya udah dipres oleh alam sampai bungkuk. Malam itu masih bawa pakai apa? Pakai lampu templok, terus nimba ke sumur. Kan sumurnya di luar rumah. Dia masih, matanya masih awas, telinganya masih tajam, masih kuat nimba. Nah, itu tiap hari kan pakai kayu. Pas apinya mati kan disebul-sebul. Nah, disebul pakai semprong kan ada asap. Iya. Ada yang masuk ke mata, perih. Ada yang masuk ke hidung. Nah, itu. Karsinogennya keisep dan masuk mata. Itu. Kalau secara umum, Pak, karsinogen itu tidak berbahaya sama sekali? Iya, kalau kebanyakan ya berbahaya, mencret buat manusia. Dampaknya cuma di itu aja, di pencernaan secara ini. Iya, tapi kan buang racun. Mencret, setelah mencretnya selesai, ya perut kita lapang, ya makan. Nah, terus dampak lainnya, kulit jadi halus. Kulit kita ini halus. Ya. Kemarin kan adik itu sempat uji coba untuk buat sampo dari asap cair, Pak. Itu asap cair, jadi asap cair itu dibuat sampo, dipakai. Nggak apa-apa. Iya, itu awalnya memang kulitnya jadi kaku sekali, jadi tidak enak. Tapi setelah itu, wah rambutnya halus sekali, jadi enak sekali dia bilang. Dan kemudian ketombe itu ya tidak ada. Iya. Jadi untuk untuk sampo itu pun ya masih memungkinkan juga gitu. Bisa. Seperti karena begini ya, Pak Biku. Orang-orang tua dulu itu pakai paso isi air. Di atas air itu ada kain. Nah, terus bakar ini merang. Merang tangkai padi itu. Nah, setelah jadi bara api,
Dia kebakar kan jadi bara api, segera dimasukkan ke atas kain yang ada di paso itu. Ya. Iya. Nah, kalau enggak, kainnya di atas, air dulu, bara apinya dimasukkan ke ini paso, setelah itu kain simpen di atas. Nah, itu akhirnya buat keramas. Buat keramas itu. Orang-orang tua zaman dulu itu. Iya, itu. karena mereka juga tidak kenal sampo dulu. Nggak kenal. Nggak kenal. Jadi bersihkan rambutnya, otomatis rambutnya itu tahan tidak botak ya. Ya, saya kan dulu kecilnya bermain-main dengan air itu, air merang itu. Iya. Kemudian dengan air tunggul bonggol pisang. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang nggak botak. Kawan-kawan saya kan pada ambrol. Banyak yang ambrol, adik-adik itu. Ya sampai kelihatan botak-botaknya kan klimis gitu kan. Nah, kalau Pak Biku kan lain. Tapi saya sudah botak juga ini bagian depan ini Pak. Kalau Pak Biku kan memang layaknya seperti itu gitu loh. Bukan ngomongin Pak Biku loh. Ya memang kenyataannya begitu Pak. Tapi kan itu memang kelayakannya seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Itu. Biar rambutnya buat saya aja lah. Jadi itu cerita saya. Oh iya Pak. Itu Pak, kan sekarang ini kita sudah mulai packing beras kita. Kemudian sudah dapat respon dari Bupati, dari Pak Camat. Kemarin berasnya ya sudah dikirim ke kota, kemudian dijual di kota gitu. Nah, ya sudah sampai ke Medan, sampai ke Jakarta. Ini ada permintaan ke Bali. Itu. Jadi yang banyak permintaan itu justru beras hitam, Pak. Karena beras hitam secara alami itu untuk menggeser racun dalam tubuh. Kan antioksidan. Iya. Antioksidan. Cuman kemarin kan begini Pak, kita itu sempat cari beras padi hitam dari tempat lain. Kemudian pas saya tanam itu bagus. Kemudian kan kita biasa kalau pas sebelum panen kan kita pilihin. Nah ternyata saya milihnya itu salah dan belakangan begitu ini agak kurang pulen, kemudian berasnya juga mudah hancur, tidak seperti yang dahulu, gitu. Nah, sekarang ya kalau kita tanam padi hitam itu hasilnya kurang bisa maksimal, Pak. Ini bukan dari MSP ya, ini bibitnya dari luar. Nah kemarin pas tanam MSP, ternyata saya temukan beberapa bulir dari MSP 13 itu yang hitam. Nah, dia muncul sendiri Pak, itu otomatis muncul sendiri, ada beberapa rumpun begitu di satu tempat, di beberapa tempat gitu saya temukan lagi, saya kumpul-kumpul, ini baru mau dikembangkan. Nggak tahu itu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian kan saya tanya sama Mbak Fania, anaknya Bapak itu. Mbak Fania bilang, ya di uji coba dulu Pak, itu kadang-kadang hasilnya kan kurang begitu bagus katanya gitu. Itu sebenarnya gimana itu Pak? Nah, sebenarnya begini. Waktu Bu Mega minta dibuatkan beras merah dan beras hitam, saya menggunakan yang nomor 13 untuk berunding sama malaikat mendapatkan beras merah. Nah, kemudian setelah itu saya kunci. Saya kunci gennya supaya tidak menimbulkan beras merah lagi. Tetapi begitu Bu Mega minta dibuatkan beras hitam, saya masih menggunakan benih yang sama, nomor 13. 13A itu ya? Iya, 13A. Dan saya kelupaan ngunci.
Jadi ya sudah biarkan aja. Karena memang asal usulnya dari mecah gen dari nomor 13A. Gitu. Jadi kalau sekarang masih muncul mutasi gennya, ya nikmati saja lah. Kan gitu. Ini kita akan mungkin dapat berapa male? Itu mungkin sekitar hampir 10 male begitu. Jadi ini baru mau disemai, mau ditanam bersamaan dengan yang nomor 8. Karena kita musim ini kan tidak nurunkan 13. Itu kita hanya nurunkan nomor 8. Dan sekarang yang populer di sini 14, Pak. 14 itu ditanam mungkin hampir 50% petani di sini. Itu. Iya, amin. Ya, jadi karena terima kasih. Masyarakatnya itu senang, meskipun kadang-kadang padinya terlihat tidak begitu bagus gitu, tapi begitu dipanen, wah hasilnya itu ya menyenangkan. Kemudian menang di bobot dia, Pak. Iya. Bobotnya itu beda dengan yang 13. Kalau 13 itu kan kalau kita mau butuh bobot yang banyak ya padinya tampak banyak juga. Tapi kalau MSP 14 itu kan sekalipun sedikit tapi ya hasilnya itu bobotnya itu menang di situ dia. Ada, ya. Iya. Ya kan masing-masing bawa karakter toh. Kita punya karakter. Karnawi seperti ini, Pak Biku seperti ini kan gitu kan. Pak Yuwono seperti itu kan. Kan membawa karakter masing-masing. Iya. Iya. Cuman kemarin ada isu katanya penjualnya itu pembelinya tengkulaknya ngomong beras 14 itu tidak ada hasil berasnya, kemudian terlalu banyak tebal sekamnya begitu. Kemudian kan kakak panen juga. Kakak panen itu kemudian pupuk-pupuknya dia sudah semi. Kemudian hasil racian kita semuanya yang untuk nyemprot gitu. Begitu digiling, Pak. Wah. Setengah karung itu keluarnya, tidak sampai setengah karung penuh. Itu hasilnya 18 kilo. Jadi kalau karung besar apa karung kecil? Karung ayam, Pak. Ayam, ya. Nah, karung ayam itu yang pakan ayam itu. Jadi kalau satu karung itu ya bisa keluar 35 lebih itu sepertinya. Oh, itu kan sudah 60% ke atas. Iya, sudah 60% ke atas itu. Makanya kemudian saya bilang ke keponan, nanti itu bilangin siapa yang ribut kemarin tidak ada berasnya, ini lihatin punya Mak Demu berasnya. Karena kalau kita punya gilingan kecil, gilingan mini sendiri itu, Pak. Wah, kalau giling itu puas sekali, Pak. Karena berasnya itu brol keluar cepat sekali gitu. Bagus sekali. Gitu. Tuh. Dan kemarin kita kan nemukan ini baru uji coba pertama kali. Uji coba pertama kali itu kita untuk pembuahan itu mulai umur 40 kita hantam air kedelai sama air ikan, Pak. Jadi ikan kita pakai ikan, kemarin saya pakai ikan nila. Pakai ikan nila saya. Kemudian air apanya? Jadi ikan dan kedelai itu kita blender kemudian difermentasi, Pak. Oh iya, jadi tepung ikan. Ya, itu difermentasi. Makanya bingung ya. Jadi itu difermentasi, kemudian untuk pengisian itu luar biasa sekali itu memang, Pak. Jadi kombinasi kedelai sama ikan itu bagus gitu. Benar-benar di bobot itu juga bisa menyenangkan. Kemudian rasanya juga tambah enak gitu. Betul. Itu. Jadi sebetulnya kalau memang larinya ke pemerintahan yang dulu ya. Tidak mengambah ke negeri asing, terutama Amerika ya. Itu ya, kita ini ya makmur sebetulnya. Makmur pangan. Tapi ya bagaimana, karena semuanya itu perlu setoran-setoran, timbulnya pemiskinan SDM, ya kan, sumber daya manusia. Ya, dimulai SDM-nya yang kita dibuat miskin oleh mereka. Dan harapannya kan rejim itu terus berlanjut kan. Iya. Dengan adanya bagaimana mau memporak-perandakan pemerintahan sekarang.
Ya kan tahu sendiri apa bikunya. Iya Pak. Iya. Saya nggak perlu ngomong lah isu politik itu. Ya harapan saya ke depan sih Bapak kalau bisa pas musim pandemi ini yang nomor itu yang padi hitamnya diperpendek usianya Pak. Itu harapan saya sih. Iya. Kalau memang tapi bisa. Kan waktunya kan nggak ada. Jadi musim pandemi ini memang ada waktu ya. Tapi saya mikirkan yang lain. Saya tetap keliling membagikan asap cair. Memberikan pengertian tentang asap cair. Dan sekarang dengan Fania itu asap cair yang khusus dari batok kelapa yang kita produksi dari Lampung. Di situ ada yang melekat di botolnya. Silakan konsultasi dengan pertama nama Fania, kedua nama saya. Jadi harapan saya kalau memang pada saatnya ada asap cair di mana dari batok kelapa, dan saya uji dengan lidah saya, lidah dan antibodi saya mendekati nilai yang dari Lampung. Nah, yang merakit di situ, silakan namanya di atas, nama saya di bawah, ada logo MSP. Kan gitu maksud saya. Iya. Ya, itu khusus dari arang batok kelapa karena hasil pengamatan saya bertahun-tahun yang dianggap paling baik untuk menaikkan imunitas kita dan membangun antibodi kita. Sementara ini baru dari batok kelapa. Dari kayu-kayu juga bisa, dari serbuk. Serbuk gergajian kayu itu, kayu apa saja, memang itu isinya lebih lengkap. Ada 33 macam. Tapi itu akan lebih baik untuk hewan dan tumbuhan. Ya. Gitu. Iya. Yang dari batok kelapa ini bagus untuk manusia. Sementara ini paling baik untuk manusia. Sementara loh ya Pak Biko. Iya. Karena belum saya tidak ada kesempatan lagi melakukan kegiatan di luar batok kelapa. Apakah batok sawit bisa? Saya setara dengan batok kelapa. Itu saya belum coba. Nah, saya pernah coba juga dengan skala kecil, dengan serbuk kayu kelapa. Saya kumpulkan, itu setara dengan batok kelapa. Cuma ada tambahan, kalau batok kelapa itu 19 macam senyawa. Nah, ini ada tambahannya dari kayu. Nah, ini saya lagi pikirkan kalau ada kesempatan. Saya pengen tahu apakah ini dari serat kan gitu. Serat kayunya. Nah, ini belum ada kesempatan. Ya kalau kita di sini pakainya ya pakai kayu, daun-daunan, memanfaatkan apa saja yang organik. Karena kalau batok kelapa kan kadang-kadang kelapa kita dijual Pak. Jadi batoknya ya ikut terbawa orang. Jadi kita cuma dapat sepetnya itu saja, kulit kelapanya itu. Nah, di sini kita di Lampung ini ngumpulkan dari pasar. Pasar yang tukang parut kelapa itu loh. Di sini dijual itu Pak. Dijual 1 karung kalau nggak salah 50.000 kah berapa itu? Nah, kebetulan di Lampung ini masih 20.000 1 karung. Itu di sini 50.000. Iya, kemarin kita membeli ke mereka. Jadi itu termasuk penghasilan tambahan mereka lah. Gitu ya. Kalau kita sih biasanya ambilin airnya kalau dari mereka. Jadi kita beli air kelapanya. Karena kita kan butuh untuk membuat pupuk itu juga. Gitu. Iya, organik cair ya. Iya, jadi kita. Ya sama-sama. Batoknya kita ambil, airnya juga kita berikan jerigen kosong. Iya. Itu. Karena kita ya bahan dasarnya kalau membuat POC kan air beras sama air kelapa itu Pak. Betul. Itu bahan dasarnya. Kemudian nanti ya masalah yang lain kan tambahan. Seperti tadi ikan, kemudian kedelai, kemudian kita
kadang-kadang ada limbah-limbah rumah tangga begitu. Dan ini saya baru ngembangkan, baru berusaha untuk uji coba. Jadi limbah POC begitu, itu kan ada ampasnya itu, Pak. Iya. Nah, itu saya usaha untuk buat pelet. Jadi kemarin saya berikan ke ayam, wah ayamnya senang sekali ternyata. Jadi ini baru uji coba kemarin buat ya hampir 50-an kilo dapat. Gitu. Jadi semua limbah-limbah rumah tangga yang dari dapur, begitu limbah sayuran, limbah buah, itu ya saya masukkan ke gentong difermentasi dulu. Nanti setelah itu kemudian saya peres ambil airnya, kemudian itu ampasnya saya campur dengan dedak untuk saya buat itu pelet. Iya, itu bisa cepat gede itu. Ayamnya cepat besar, antibodinya juga lebih kuat, ya. Lebih kuat dari yang makan dedak biasa. Nah, kalau untuk ikan lele yang dipelihara, itu juga lebih cepat besar. Iya, itu kan sekarang kalau dulu kan kita beli pakan itu peletnya kan beli, Pak. Ini sudah ikan lele kita punya sedikit, punya 1.000 ekor begitu. Itu kita sudah kasih pakan itu, jadi sudah tidak beli lagi sekarang pakannya. Itu. Dan itu senang sekali, lelenya senang sekali dia makan itu. Dan air kolamnya kan kita pakai untuk nyemprot. Jadi kalau pas nyemprot padi segala macam begitu ya saya murni pakai air kolam. Gitu. Dengan tambahan POC sama asap cairnya itu. Betul. Gitu. Jadi ya di tanaman itu bagus gitu. Hanya saja sejauh ini kan Mama tanam terong sama tanam cabai, Pak. Itu cabenya sama terongnya diserang lalat buah dan pakai asap cair kita tidak sanggup mengatasi, Pak. Ya memang kan bukan untuk hama. Kemudian kan untuk penyakit, virus, bakteri dan jamur. Lah kalau itu ngatasi lalat buah gitu gimana itu, Pak? Itu harus dengan retenon. Retenon? Iya. Bahan dasarnya jenuh. Yang organik apa retenon itu? Bahan dasarnya ya akar jenuh itu. Tapi tidak boleh kena tembok. Kalau kena tembok rusak, Pak? Hancur. Cuman sekarang cari jenuh itu sudah susah di sini, Pak. Nggak tahu sih, Iya di hutan. Yang kalau kita mau nanam jenuh itu harusnya di sela-sela hutan jati. Itu nggak bisa nggak bisa terbuka itu nggak bisa. Di Banyuwangi itu dengan Jember banyak jenuh di sela-sela ini pohon jati. Di sini sudah nggak pernah lihat. Dulu Bapak sih bilang. Terus tidak boleh air jenuh ini bak-bak irigasi. Itu nanti gugus itu sedikit demi. Yang dari semen itu. Diperbaiki. Yang dari semen. Iya. Tapi kalau yang dari plastik enggak apa-apa. Ya plastik enggak apa-apa. Tapi kalau yang dari semen hancur itu entah tahun kapannya. Yang mesti gugus dikit-dikit. Atau toh kita istilahnya kan disuntik kalau tembok ya. Dibersihkan gitu, digempur sana, gempur sini, dilubangin sana, lubang, terus disuntik. Ya tetap gogos lagi. Jadi dia meresap sampai kemana-mana tenon. Jadi tidak boleh kena tembok. Selain jenuh ada enggak bahan lainnya, Pak? Ya sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Apa itu? Yaitu seperti dari brotowali, biji mahoni,
Nah, terus daun ini apa namanya, daunnya buat pakan kambing tuh apa ya? Oh, kipahit, Pak. Iya. Aduh, apa namanya itu? Kalau yang di Jawa yang bunganya kuning kan? Iya, bunganya kuning. Di dataran tinggi itu namanya, kalau itu kipahit itu. Yang secara umum kita nyebutnya kipahit itu, Pak. Nah. Cuman di sini enggak ada juga itu. Kipahit itu enggak ada. Itu warna kayunya bagus batiknya tuh. Apa namanya itu? Aduh, lupa ya. Cuma yang aneh, kayu itu daunnya bisa untuk pestisida, kayunya gampang dimakan nonor. Nonor. Iya, kutu kayu itu loh. Iya. Iya. Daunnya tapi binatang enggak mau. Daunnya bisa untuk pestisida nabati. Kalau tembakau, Pak. Kalau tembakau itu bisa, ini tidak bisa membantu untuk ngatasi di situ. Tembakau ya. Kalau cuma tembakau saja enggak bisa. Enggak bisa itu. Jadi lalat buah itu, yang penting lalat buahnya diperangkap. Nah, perangkapnya dengan merica, kayu manis itu ditumbuk. Ditumbuk, dihancurkan. Nah, kan botol aqua itu belah dua. Belah dua. Nah, belah dua nanti mulutnya simpen yang dalam. Nah, botol aqua ini diberi lubang-lubang. Lubang-lubang paku gitu kan. Iya. Nah, lubang kecil-kecil. Nah, tumbukan itu dimasukkan ke dalam. Nanti nimbulkan udara kan. Udara. Dan dia tertarik dengan bau itu. Dan masuk ke dalam perangkapnya itu. Potongan dia perangkap itu. Tuh. Ya nanti dicoba, Pak. Saya sih masih ingat itu pesannya Bapak dulu kan, kalau bisa dicampur dengan buah pala. Dengan buah pala juga bisa campurannya. Yang penting 3 macam itu, merica, kayu manis, dan pala. Ya. Itu. Ya nanti diusahakan Pak, dicoba. Nah, karena di sini cabai-cabai ini kan pakai itu, pakai perangkap itu. Karena ini cabainya Mama bagus, cuman ya itu busuk semuanya begitu Pak. Asap cair nggak bisa. Dia bisanya dengan hama gudang. Jadi kalau panen padi, sambil dijemur, sambil disemprot, ya. Iya kan padinya sampai 6 bulan nggak dimakan kutu. Iya. Jadi waktu kemarin, dijemur gitu. Kita nyoba MSP 13 Pak. Itu hampir 1 tahun. 1 tahun itu beras kita ya masih sama aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Baik dari warna, kemudian rasa. Kemudian hasilnya juga ya masih sangat bagus. Padahal punya tetangga itu yang ini baru musim kemarin. Kemudian digiling, itu sudah banyak kutunya itu. Gitu. Ya. Mana yang gunakan pestisida kimia ya mau tidak mau dikutuin itu, Pak. Tapi punya kita ya, meskipun kan kita asap cairnya hanya pas lagi di pohon aja. Tapi itu ya sudah mampu membantu untuk mengatasi kutu itu, kutu padi. Iya. Gitu. Kutu kudang. Itu. Berasnya pun kalaupun kita simpan begitu saja ya enggak pernah punya Mama itu didatangin ini kutu begitu. Karena Mama kan nyimpan beras enggak di kotak, cuman ditaruh di karung biasa gitu aja, taruh gitu aja. Padahal punya orang kan banyak yang ribut katanya beras mereka berkutu lah segala macam begitu. Ya. Ya, alhamdulillah lah. Kan asap cair juga itu kan bisa sistemik. Ya.
Bisa sistemik, jadi bisa sampai ke dalam biji buah. Ya. Itu. Untuk melawan kutu gudang ya itu. Ya. Tapi untuk yang lain nggak bisa. Nah, kekhususannya hanya untuk virus, bakteri, dan jamur. Kekhususannya ya. Itu. Ya, sekarang nanti... kan padi-padi kan banyak yang blesek kata orang-orang kan, ambles. Iya. Lowor kata orang sini. Jadi umur sebulan bagus lah, itu hilang dari warna hijau nggak ada, warna daun keringnya coklat nggak ada. Nah itu. Nah, diupayakan dengan asap cair itu dan POC. Asap cair plus POC. Insya Allah itu tidak akan gundul kayak begitu lagi. Tapi tetap akan keluar hijau lagi, daun-daun muda lagi. Ya kemarin tuh ada orang kan dia dulu sudah biasa bertani begitu, pakai bahan kimia, kemudian kan nyoba pakai asap cair. Begitu padinya terkena serangan ulat, ya pokoknya dia rajin nyemproti pakai asap cair aja, dinaikkan dosisnya gitu Pak. Ya musim ini dia panen 2 kali lipat itu. Waduh. Ya dia tanam 14. Yeah. Kemudian kemarin musim yang lalu itu dia dapat cuma 20 karung. Ini dapat 57 dia Pak. Waduh. Gitu. Jadi ya dia senang, kemudian mau lanjutin tanam 14 sama nomor 8 dia. Gitu. Karena 8 itu kan pulen nasinya Pak. Kemudian lebih pendek daripada lebih cepat daripada yang 13. Iya. Tapi ya takaran umur tetap sama sih Pak. Ngitungnya kan dari kecambah. Ya, dari kecambah. Ya memang ada percepatan 4 hari daripada yang nomor 13. Iya. Tapi kalau kita perhitungkan punya kami itu dengan yang lain gitu ya Pak. Yang lain kan menggunakan kimia. Iya. Itu kalau kami pakai organik, panennya itu justru lebih cepat Pak. Kalau kami hitung-hitung begitu ya. Iya memang betul Pak. Sekarang begini, kita ambil contoh. Di mana ada tumbukan damen busuk. Kita tanah itu ya kan ada damen bekas padi. Terus kita tumpukan damen busuk. Nah kita olah bareng-bareng semuanya, kemudian tanam jagung. Nah pohon jagung yang ada di bekas tumpukan damen kan mesti tanamannya lebih besar. Iya. Bunganya lebih duluan keluar. Panennya juga lebih dulu Pak. Nah jelas padi ini memang karakternya, kan saya sudah pernah ucapkan karakternya untuk organik. Semakin kita menyiapkan lahan itu menjadi sehat, semakin dia akan kembali ke asal usulnya. Bulir padinya per malai itu nambah. Iya. Itu kan kita nemukan di antara yang 13 itu Pak. Itu ada 1-2 rumpun gitu kita temukan, itu malainya jauh lebih panjang. Kemudian batangnya itu lebih bongsor. Dan daun benderanya juga jauh lebih tinggi itu Pak. Panjang ya. Iya. Kemudian kan saya tanya sama Mas Ihsanuddin yang orang Nganjuk itu. Dan Mas Ihsanuddin bilang, ya itu MSP 13 yang ori, nanti itu aja lapor aja ke mbahnya. Dia bilang begitu. Iya. Jadi akan kembali gitu. Begitu. Iya. Dengan sendirinya otomatis. Jadi semakin baiknya tanah, artinya kesediaan makanan alamnya semakin banyak tersedia, dia akan kembali sedikit demi sedikit itu. Iya. Itu. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan itu ya naik. Iya. Penyesuaian dengan
bahan makan alam yang ada dalam tanah itu. Ya. Tuh. Jadi kembali ke 600, 700. Ya. Kita sih sudah sekarang tidak pernah ngitung lagi sekarang sampai sudah berapa begitu. Ya, tapi sudah males ya. Beda dengan yang pertama dulu, Pak. Cuman kita ini kan yang nomor 1 itu kita sudah hilang, Pak. Sudah bukan hilang sih, tidak diteruskan dulu. Karena kan kita waktu itu tidak mampu untuk pengisian. Nah, betul. Ini sekarang kita sudah mulai mampu untuk pengisian, kemudian kita mikir-mikir untuk itu, nyoba yang nomor 1 begitu. Apakah kita sudah sanggup atau belum begitu. Nah, kalau begitu, kirim alamat. Nanti saya kirim berapa biji untuk nanam di ember dulu. Oh, gitu, Pak. Ya, nanti saya kirim alamatnya ke itu, ke Mbak Fania atau ke HP-nya Bapak. Ya, gitu. Jangan ke Fania aja. Oh, ya. Gitu. HP saya kan kalau dikirim gambar tidak ini. Iya, Pak. Ya nanti saya itu coba kirim. Tapi ya kirim sedikit aja, Pak. Sedikit aja nanti kita uji cobakan. Kemudian ini untuk lihat perkembangannya seperti apa. Apakah kita sudah mampu kalau pakai. Karena kan kita baru pertama kali menggunakan kedelai sama ikan itu. Kemudian saya lihat-lihat ternyata kan kandungan kaliumnya di kedua itu bahan itu ternyata sangat tinggi itu, Pak. Gitu. Iya. Jadi masih diuji cobakan nanti di musim selanjutnya ini. Ya saya kemarin kan juga itu praktekkan apa yang Bapak pesankan bahwa kalau mulai bunting itu kan disemprot setiap 3 hari sekali. Nah itu bunting muda, ya mulai dari bunting pokoknya selama masa bunting itu kita semprot 3 hari sekali, Pak. Iya. Gitu. Nah itu ya memang memberikan hasil yang menyenangkan untuk kami. Itu ada itu. Kemudian padi-padi itu juga jauh lebih tinggi. Ini kemarin seperti ketan, kemudian kita tanam padi pandan wangi itu jauh lebih tinggi itu, Pak. Itu. Iya. Ya cuman kita capeknya kalau nyemprot aja, karena itu kan tinggi, kalau nyemprot tinggi itu ya tangannya yang harus naik itu, Pak. Nah ini. Itu harusnya pakai ini, mist blower itu. Cuman kalau pakai blower itu ini, Pak. Roboh. Iya, roboh kan anginnya terlalu kuat. Iya. Terlalu kencang anginnya itu. Itu. Iya, betul ya. Ya, saya kira itu dulu ya, Pak. Iya, coba nanti kirim ini ke Fania. Iya. Terima kasih atas itu bincang-bincangnya. Iya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Ya. Ya.